Nah, ini mekanisme pelaksanaan KKN. Pelaksanaan KKN Mandiri Setahun Temanggung dimulai dari tahap sosialisasi, pendaftaran, sudah terlewati ya. Sekarang sudah sampai tahap ketiga, pembekalan. Kemudian nanti ada perumusan masalah, penyusunan proposal, review proposal, pelaksanaan, dan pelaporan. Jadi sesudah pembekalan ini, Anda akan diajari metodologinya. Anda kemudian merumuskan masalah di masa observasi. Anda merumuskan masalah, kemudian Anda nanti menyusun proposal. Yang proposal itu harus Anda upload dan nantinya direview oleh reviewer. Apakah itu layak, program yang Anda ajukan itu layak untuk dilanjutkan atau perlu ada revisi dan lain-lain. Nanti ada tahap review proposal. Yang keenam, pelaksanaan. Pelaksanaan KKN ini dimulai dari awal Anda melakukan observasi. Yang ketujuh, pelaporan. Anda menyusun laporan untuk nantinya dibimbing oleh DPL masing-masing. Semuanya dilaksanakan secara daring, kecuali pada kegiatan yang harus dilakukan secara luring, tatap muka. Tapi ini harus diminimalisir ya. Maka kegiatan harus diminimalisir dan mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Misalnya di awal Anda mau mohon izin ke kepala desa, kalau harus daring mungkin kurang sopan, ada kurang etis. Nah, Anda bisa sowan langsung ke Bapak Kepala Desa dengan secara tatap muka, tapi harus diminimalisir. Anda juga harus mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua, pelaksanaan dilakukan secara individual dan mandiri, tidak berkelompok pada masing-masing mahasiswa. Oke, jadi nanti ada kelompok KKN dengan satu DPL, tapi itu hanya sifatnya untuk diskusi saja. Kalau programnya itu dilaksanakan secara individu, masing-masing mahasiswa punya program sendiri-sendiri. Satu mahasiswa, satu program saja, tapi dilaksanakan secara tuntas. Yang ketiga, kelompok KKN Mandiri disediakan hanya untuk memudahkan koordinasi dan diskusi tentang pelaksanaan KKN secara daring. Ya, ini yang barusan saya sampaikan. Kelompoknya diskusi program, tapi hanya sharing teknis saja. Lokasi KKN, KKN Mandiri Setahun Temanggung dilaksanakan di tempat desa domisili masing-masing peserta KKN di wilayah Kabupaten Temanggung dan sekitarnya. Alokasi waktunya, KKN Mandiri Setahun Temanggung dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan 23 Januari 2021. 1 tahun, dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama, pendaftaran KKN, dan seterusnya sampai dengan hari ini kita pembekalan peserta KKN, tanggal 11 sampai 12 Desember 2020. Kemudian observasi akan dimulai besok Senin, tanggal 14 sampai dengan 19 Desember 2020. Kemudian di sini alokasi waktu untuk pengusulan proposal KKN tanggal 20 Desember 2020, untuk selanjutnya ada proposal oleh reviewer tanggal 21 sampai 22 Desember 2020. Kemungkinan reschedule, perubahan jadwal karena baru saja kami menerima jadwal akreditasi untuk prodi PAI tanggal 20 sampai 21 ya. 21 22 ini review proposalnya. Iya, yang AL prodi PAI itu tanggal 20 sampai 21 Desember. Jadi kemungkinan nanti review proposalnya akan mundur, otomatis waktu observasi Anda yang akan lama. Anda diuntungkan dengan waktu observasi yang lebih lama. Tapi nanti ini juga akan berimbas ke ini. Waktu berakhirnya KKN, kalau jadwalnya sampai dengan tanggal 23 Januari 2021, kalau ada perubahan jadwal di review proposalnya mundur, otomatis nanti waktu selesainya juga akan dimundurkan. Nanti menunggu jadwal lebih lanjut ya, karena kabar akreditasi itu baru saja kami terima.
Oke, selanjutnya tugas dan fungsi mahasiswa KKN. Yang pertama sebagai fasilitator, Anda memfasilitasi atau membantu masyarakat untuk menyadari, mengenali, merumuskan, dan mencari pemecahan masalah yang dihadapi. Kemudian sebagai animator, yaitu menciptakan proses yang dapat membantu masyarakat untuk mendayagunakan potensi keswadayaannya untuk mengatasi masalah, punya potensi tapi tidak menyadari. Anda fasilitasi untuk menyadari, mengenali, kemudian Anda juga bertindak sebagai animator, menciptakan proses yang dapat membantu masyarakat solusi. Ini loh yang bisa kita lakukan supaya potensinya itu bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Selanjutnya Anda juga harus mampu menjadi motivator, mendorong, mengajak, dan mempengaruhi masyarakat untuk melakukan berbagai upaya mengatasi masalahnya. Jangan kebentur modal terus melokro, jangan. Anda harus mampu menjadi motivator tadi, seperti Mas Saiful lagi. Contohnya Mas Saiful terus ya ini lakonnya. Karena tadi yang bertanya Mas Saiful ya. Terkendala dengan dana, ayo carikan cara gimana Anda mendapatkan dana. Sebenarnya BUMDes itu dananya banyak juga. Tapi Temanggung juga punya banyak perusahaan-perusahaan besar sekarang ya. Itu bisa dimanfaatkan. Selanjutnya, mahasiswa juga berfungsi sebagai katalisator. Katalisator ya, bukan kalkulator. Menghubungkan masyarakat dengan pihak-pihak terkait untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Nah, ini. Ada masalah modal, carikan penyandang modalnya. Subjek dampingan. Subjek dampingan untuk kegiatan KKN ini yang pertama bidang ekonomi. Ini mungkin lebih bisa fokuskan ke ekonomi syariah ya. Pendampingan komunitas home industry, komoditi unggulan, ibu-ibu PKK, pengajian, dan remaja. Pendampingan ekonomi mikro oleh ibu-ibu, misalnya ibu-ibu sudah mulai punya bank sampah, tapi kurang maksimal, nah Anda dampingi lagi supaya lebih giat lagi ibu-ibunya. Ya, pendampingan koperasi syariah komunitas ibu-ibu PKK, pengajian yasinan, remaja, dan sebagainya. 4. Gerakan koperasi atau komunitas ekonomi berbasis prinsip syariah. Selanjutnya, bidang pendidikan. Yang pertama, perpustakaan desa dan bimbingan belajar masyarakat. Yang kedua, pendampingan multimedia, pembelajaran online, komunitas orang tua dan anak. Gerakan sadar gizi, usia lanjut dan remaja. Yang keempat, ada rumah gizi ibu-ibu PKK. 5. Pendampingan rumah anak potensi dan putus sekolah. Ada yang anak yang berpotensi putus sekolah atau bahkan yang sudah putus sekolah. Nah, ini ranahnya rumpun tarbiyah. Mungkin Anda bisa pilih salah satu ini. Yang 6, perpustakaan ramah anak dan lansia. Bidang-bidang pendidikan, ekonomi ini kan tadi sesuai sekali dengan isu-isu strategis Kabupaten Temanggung yang disampaikan oleh Bapak Surip Irianto dari Bapeda tadi ya. Kemudian yang ketiga ada hukum keluarga. Pendampingan yang bisa Anda lakukan, pendampingan rumah ramah hukum. Proyeksi agar masyarakat melek hukum dan berani melaporkan atas tindakan kasus perdata dan pidana. Kasus-kasus perdata ini kan kadang masyarakat belum memahaminya. Anda bisa lakukan pendampingan ini. Kemudian ada gerakan remaja siap nikah. Ada lagi gerakan tidak menikah usia dini, usia remaja, desa tanpa pendampingan yang lain adalah desa tanpa kekerasan perempuan dan anak. Nah, ini subjek dampingan peserta KKN tahun ini. Kemudian tadi ada kelompoknya sudah di-share belum, Bu? Tugas dan wewenang ketua kelompok nanti kalau sudah belum? Ya, nanti akan ada kelompok ya, sudah masuk atau belum saya kurang tahu teknisnya. Tapi ini nanti bagi Anda yang ketibaan campur jadi ketua kelompok, ini tugas dan wewenang Anda sebagai ketua kelompok.
Yang pertama, memimpin rapat koordinasi dan mengkoordinir pelaksanaan observasi dan penyusunan proposal kegiatan KKN Mandiri masing-masing individu di bawah kepemimpinannya. Jadi programnya sendiri-sendiri, tapi nanti Anda bisa diskusi teknisnya dengan kelompok Anda masing-masing dikoordinir oleh ketua kelompoknya. Yang kedua, memfasilitasi koordinasi antar peserta KKN Mandiri dalam pelaksanaan dan pelaporan KKN di desa yang bersangkutan. Yang ketiga, melakukan pengawasan tentang kedisiplinan, etika, dan kinerja anggotanya secara daring. Meskipun daring, etika Anda harus dijaga. Misalnya tadi sedang Zoom meeting dengan Kabid Litbang Bapeda, Anda sambil merokok, itu kan sebenarnya kurang etis ya. Yang keempat, membantu fasilitasi teknik terkait dengan operasional piranti daring dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan KKN. Kelima, berkoordinasi dengan DPL untuk mensukseskan rencana dan pelaksanaan program KKN Mandiri. Jadi nanti ketua kelompok ini tangan panjangnya DPL ya. Anda berkoordinasi dengan DPL untuk memanage teman-teman Anda. Yang keenam, dalam melaksanakan tugasnya, ketua kelompok bertanggung jawab kepada DPL, LP3M, dan kepala desa. Ketujuh, mengikuti rapat koordinasi bersama LP3M sekali dalam seminggu di ruang LP3M secara daring. Nanti jadi ketua kelompok dan rapat mingguan dengan LP3M secara daring. Apa-apa yang akan Anda sampaikan bisa di-share setiap minggunya. Anda list dulu, ada masalah yang Anda temukan, mungkin sudah koordinasi dengan DPL, belum menemukan titik terang, nah Anda sampaikan ketika Anda nanti ada rapat dengan LP3M. Selanjutnya, kewajiban peserta PPL. Oh, ini dicamkan ya, karena ini kewajiban. Yang pertama, menghormati, menjunjung tinggi, dan menjaga nama baik alma mater Stainu Temanggung, citra diri Anda sendiri sebagai mahasiswa Islam dan masyarakat setempat, karena Anda juga bagian masyarakat tersebut. Yang kedua, menghormati, mematuhi, menjunjung tinggi peraturan pemerintah setempat dan norma susila yang berlaku di tengah masyarakat. Ketiga, bertempat tinggal atau mondok di lokasi KKN sesuai dengan waktu yang telah ditentukan selama kegiatan KKN berlangsung. Jadi tadi misalnya ada pertanyaan dari Mbak Salma, rumahnya Mandisari tapi KKN di mana? Madirso atau mana ya? Berarti Anda harus stay di situ, tinggal di situ di tempat Anda melaksanakan KKN. Yang keempat, melaksanakan seluruh tugas kegiatan KKN dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi sejak penyerahan oleh Ketua Stainu kepada camat setempat sampai pada penarikan kembali dari lokasi KKN. Yang kelima, menyusun dan menyerahkan laporan akhir kegiatan KKN sesuai dengan buku pedoman yang telah ditetapkan. Nanti buku pedomannya bisa Anda unduh di website ya. Ini larangan peserta KKN, maaf ketikanya agak kacau. Yang pertama, menyalahgunakan stempel, kertas kop, dan atribut lain atas nama KKN Stainu. Karena Anda generasi milenial, pintar-pintar kalau main-main komputer. Ini bahaya sekali, tidak boleh menyalahgunakan stempel ya. Yang kedua, mencari bantuan dana atau sumbangan untuk keperluan kegiatan KKN, baik di wilayah sekitar lokasi KKN maupun di luar, tanpa sepengetahuan DPL dan kepala desa, di mana mahasiswa melakukan KKN. Jadi ketika Anda membuat proposal pengajuan dana ke pihak swasta atau pihak-pihak lain, pastikan Anda dengan DPL dan seizin kepala desa. Yang ketiga, bermalam di posko desa lain di luar lokasi KKN yang telah ditentukan, kecuali dengan seizin DPL atau panitia KKN karena ada alasan tertentu yang sangat penting dan mendesak untuk mengikuti kegiatan akademik di kampus tanpa seizin DPL atau panitia KKN. Yang kelima, membawa teman atau siapapun yang sama di lokasi KKN untuk melaksanakan tugas pekerjaan KKN yang dibebankan kepadanya. Nggak boleh ada joki di antara Anda.
6. Melaksanakan fungsi lain seperti berfungsi sebagai wartawan atau orpol dan lain-lainnya. Pelaksanaan KKN tidak boleh diboncengi dengan kampanye. Yang ketujuh, melaksanakan kegiatan politik praktis serta memihak kepada salah satu organisasi politik atau ormas tertentu. 8. Mengeluarkan ucapan atau melakukan tindakan yang dapat merusak nama baik tim KKN dan alma mater Stainu Temanggung. 9. Mengeluarkan ucapan atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban, maupun dapat meresahkan masyarakat. Sanksi yang akan Anda terima apabila Anda melakukan pelanggaran. Bagi mahasiswa yang melalaikan tugas dan tidak mematuhi tata tertib yang berlaku akan mendapatkan sanksi. Yang pertama, diperingatkan secara lisan. 2. Diperingatkan secara tertulis dengan tembusan dikirim ke Ketua Stainu Temanggung dan Kepala Jurusan terkait atau Kaprodi ya. Yang ketiga, diambil tindakan. 4. Peserta KKN yang karena perbuatannya dapat merugikan tim KKN, mencemarkan nama baik alma mater Stainu Temanggung atau pemerintah setempat, tanpa melalui peringatan sebelumnya dapat diambil tindakan langsung. Tindakan yang dimaksud pada butir 1C dan butir 2 adalah sebagai berikut. Peserta KKN yang bersangkutan ditarik dari lokasi dan dinyatakan tidak lulus. Diambil tindakan lain sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ya, semoga tidak ada kejadian-kejadian seperti ini ya. Ya, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Pak Gandhi atau Bu Asih mungkin bisa dibantu untuk memoderatori. Ya, monggo yang mau bertanya peserta pembekalan, mohon kamera di-on-kan ya. Monggo yang mau bertanya raise hand dulu. Saya dengar sama enggak, beda on punya saya. Aduh, ini saya malah mati video. Oh sudah. Yang bertanya? Kalau mau Mungkin peserta pembekalan dari Banjarnegara yang bertanya, monggo silahkan. Oke, silakan yang mau bertanya bisa raise hand terlebih dahulu. Atau mungkin Anda masih bingung dengan ininya, masalahnya. Belum menemukan masalah ya.
Iya. Anda kan biasanya suka mencari-cari masalah. Mas Budianto mungkin di Pakis banyak masalah ya, Mas? Atau mungkin sudah banyak yang paham. Oh, Mas Budi. Saya mau bertanya, Bu. Ya. Oh, Mas. Saya bertanya, Bu. Ya, silakan Oh, Mas ya, Budi. Mas Budi. Ya, monggo. Oh ya wis Mas Budi. Assalamualaikum, Bu. Saya mau bertanya tentang program, Bu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Budi. Tadi kan dari Bu Alfi menyampaikan bahwa programnya itu hanya satu program ya, Bu. Jadi nggak boleh lebih dari satu ya, Bu, programnya. Satu aja, Mas. Oh, gitu, Bu. Satu Oke. tapi tuntas. Oh, oke. Oke. Ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Kita ucap terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Yang lain silahkan. Mas Mutabiin, studio mana itu? Ya, Keren Bu. sekali, Bu. Assalamualaikum. Sudah terdengar apa belum, Bu? Waalaikumsalam. Ya, terdengar jelas sekali. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya sama seperti Mas Budianto, Bu. Cuman ya, berarti tidak ada proker wajib dari kampus gitu, nggih. Ada. Oh iya, Ya, terima nanti kasih. lebih lanjut dijelaskan sama Pak Safi ya. Oke, terima kasih. Langsung Pak Safi. Monggo dilanjut untuk yang lain, silahkan. Oke, dari Mas siapa tadi? Mas? Ya, Pak. Mas Budi. Saya, Pak. Mana Mas Budi? Ya. Soal program, jadi program KKN Mandiri ini itu hanya satu program, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, karena program KKN Mandiri itu nanti akan disusun berdasarkan metode pendampingan Participatory Action Research. Jadi Anda akan menyelesaikan satu program saja, tapi tahapannya harus sesuai dengan tahapan Participatory Action Research, mulai dari analisis masalah, analisis sosial, strategi pembangunan komunitas, kemudian strategi aset dan stakeholder, sekaligus reflection. Nanti teman-teman akan kami beri pembekalan bagaimana tahapan pendampingan yang itu tidak sembarang pendampingan. Jadi teman-teman harus mengacu pada acuan langkah-langkah pendampingan yang nanti diberikan oleh LP3M, dan teman-teman saya yakin sudah baca di Juknis tadi sekilas tentang di metode di bab 5 kalau nggak salah ya. Bab 5 apa ya? Bab 5 tentang metode pendampingan. Jadi nanti jenengan berjalan di lapangan itu sesuai dengan langkah-langkah metode PAR, Participatory Action Research. Jadi mulai dari langkah pertama sampai terakhir nanti Anda mengikuti itu. Nah, kenapa hanya satu? Karena satu pendampingan itu Anda akan bekerja agak berat sekali. Agak berat karena harus merampungkan mulai dari analisis masalah sampai strategi yang dibangun untuk menyelesaikan masalah, sampai Anda membentuk tim komunitas baru sebagai penggerak yang akan menjalankan strategi itu, yang akan bekerja bersama jenengan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, ya. Kemudian mereka yang akan menggalang dana, akan menggalang kekuatan di dalam menjalankan strateginya. Kemudian ada langkah terakhir yaitu refleksi atau evaluasi terhadap program yang sudah dijalankan. Besok pagi akan saya jelaskan lebih detail lagi tentang itu. Makanya kita tidak perlu banyak program, tapi satu, tapi tuntas dan menghasilkan produk produk pendampingan yang utuh. Dan pendampingan itu bukan jenengan yang melakukan, tapi justru komunitas yang Anda dampingi.
Kalau jenengan semua yang menjalankan berarti itu belum par, belum melakukan pendampingan. Yang berdaya baru jenengan, tapi komunitasnya belum berdaya. Jadi besok itu KKN-nya yang berdaya itu adalah komunitasnya, masyarakatnya, bukan jenengan. Jenengan hanya sebagai, tadi sudah disampaikan Bu Alfi, sebagai apa tadi? Penggerak, Sebagai apa? Masih pemberdaya, penggerak. Ingat Pak, ya, penggerak, terus penggerak, apa lagi? terus pemotivasi. Ya, terus apa lagi? Apalagi ya, Pak? Fasilitasi, Fasilitasi. fasilitator, Fasilitator, Pak. terus Fasilitator. apalagi katalisator. Nah, Ya, animator. jadi kalau di KN Animator, Pak. dengan metode PAR, kalau jenengan membawa program, pokoknya masyarakat harus mau dengan program. Kebalik, itu bukan PAR namanya. Kalau KKN PAR, itu justru program itu yang muncul, yang memunculkan adalah masyarakat itu sendiri, bukan jenengan. Itu bukti bahwa jenengan mampu mempengaruhi masyarakat, mampu mengajak masyarakat untuk belajar bersama, menganalisis masalah sendiri. Kalau dia sudah sadar punya masalah, mereka sendiri yang Anda fasilitasi untuk mencari solusi sendiri. Solusi terbaik untuk mereka dan dari mereka dan oleh mereka, bukan dari jenengan. Jenengan hanya sebagai fasilitator. Ya, Pak. Hanya untuk memandu, menganalisis masalah, menganalisis strategi, menganalisis sumber daya, dan melakukan evaluasi pada tahapan. Ya. Jadi kuncinya ada di komunitas itu. Komunitas yang punya kesadaran, punya inisiatif sendiri, Anda hanya mengawal, memfasilitasi, mencarikan jaringan kerjasama dan lain sebagainya. Itu ya. Makanya Ya, Pak. itu nanti agak berat. Kayaknya hanya satu, tapi kalau dilaksanain berat sekali itu Mas Andi. Gitu. Karena tahapannya berhadapan dengan Terima kasih, komunitas. Pak. Oke. Lanjut. Yang lain merespon materi Bu Alfi tadi, silakan. Mantap, Pak. Saya yang saya lain, tanya lagi, Bu. Yang belum Saya punya masalah mungkin bisa tanya-tanya dulu. saya mutabingun, Bu. Mas Mutabiun, monggo. Ya. Tadi pertanyaan saya sudah dijawab dan memang sama dengan Mas Budi, tapi ada beberapa yang tadi sempat saya belum mendengar penjelasannya, mungkin karena memang tadi masih banyak kesibukan. Untuk program kerja atau proker dari KKN, apakah harus benar-benar harus match dengan jurusan kita, dengan studi, program studi kita, misalnya PAI harus match dengan PAI gitu, apa boleh untuk di luar agak mungkin agak berbeda dengan definisi kompetensi prodi itu jangan disempitkan ke ini ya, PAI terus yang keagamaan, tapi Anda bisa mengambil garis besarnya pendidikan. Oh ya, Misalnya ketarbiah. Anda mau iya, ketarbiahnya. Oh ya. Pendidikan secara umum bisa, Mas. Oke, Bu. Tidak. Ya, terima kasih. Kalau lintas kalau kompetensi bisa juga, misalnya Anda sudah mendidik remaja di desa Anda untuk bermain keyboard, sekaligus Anda jadi manajernya, itu kan sudah lintas ke ekonomi syariah ya, Mas Mutabiun. Oh gitu. Oh ya, Bu, kalau waktu, Bu, misalnya waktu nggak harus jam kerja atau misalnya sore, pagi, apa harus untuk waktu mungkin harus pagi, apa harus di waktu jam kerja, apa boleh di luar jam kerja misalnya? Iya, Anda cari komunitas, Anda membuat komunitas, misalnya kira-kira yang mau Anda bidik ini ibu-ibu, apa mbak-mbak, apa mas-mas, anak kecil atau lansia, Mas? Sudah punya gambaran masalahnya belum? Oh, kemungkinan saya lebih ke remaja, Bu, remaja dan anak-anak muda. Ya, kalau remaja, anak-anak muda itu kan mungkin lebih bisa diajak ngomong ketika malam hari ya. Ya, betul.
Nah, ketika Anda sambil ngelinting atau bagaimana, nah Anda sesuaikan saja. Nanti kan tergantung komunitas masing-masing. Oh ya, siap, Tapi siap. mungkin untuk peserta lain yang membidik misalnya anak-anak, nah nanti kan waktunya sesuai dengan jam anak-anak. Yang lansia mungkin jam-jam 9 atau 10 jam pagi. Ya, nanti sesuai dengan Oke Bu, terima kasih. Siap. 24 jam. Ada lagi? Ya, sementara itu dulu Bu, mungkin Oh ya, dari teman yang lain silahkan. ada laporan kemajuan Anda DPL ya. Jadi setiap 3 hari Anda sudah melaporkan progres tugas KPN Anda ke DPL. Nanti via website ada di situ. Sehari sekali ada monitor dari DPL ke Anda. Anda melakukan kemajuan yang sudah Anda lakukan. Misalnya 3 ya, nanti ada formatnya juga. Misalnya 3 hari pertama Anda masih dalam tahap observasi. Nah, sejauh mana observasi Anda itu sudah harus Anda laporkan ke DPL setiap 3 hari. Berkala setiap 3 hari sampai dengan akhir skripsi nanti. Bu, putus-putus Bu, mohon maaf suaranya putus-putus. Waduh. Ya, untuk semuanya saja ya, ini Nah, tidak ya ulangi. usah untuk Mas Tabiun saja. Ya, Nanti setiap 3 hari sekali, peserta KKN wajib mengisi form laporan ke DPL yang Anda bisa download formnya di website KKN Mandiri ini. Jadi apapun yang Anda lakukan dalam 3 hari itu harus dilaporkan ke DPL. Jadi ada monitor dari DPL, misalnya apa ya Mbak Iin ini kan hidupnya nyaman sekali. 3 hari pertama lapor ke DPL saya nggak punya masalah. Nah, misalnya seperti itu. Jadi ada laporan kemajuan setiap 3 hari sekali sampai mana. Jadi misalnya Pak Anda belum menemukan program sampai dengan 3 hari, nanti laporkan ke DPL supaya DPL bisa membantu Anda. Dibikinkan masalah DPL. Formatnya ada di juknis semua. Ya, kalau lebih detailnya nanti Anda bisa juknisnya sudah ada ya, sudah di-share ya. Nanti sudah ada juknis petunjuk teknis KKN-nya Anda bisa pelajari di situ format-formatnya. Halo, yang lain? Mas Budi Santoso, apa kabar? Bu Alfi, mohon maaf gunakan akun menggunakan Bu Aceh saja karena ini sinyalnya kok kurang bagus dari sini. Halo, Bang. Sini, Pak. Halo? Cek. Masuk. Monggo. Oke, mungkin Anda belum kebayang karena metodologinya belum disampaikan ya. Memang sengaja Mas kami pending untuk pagi karena itu pemahamannya harus ada fresh sekali. Hal yang baru yang harus Anda lakukan, participatory action research, yang itu seharusnya Anda ke lapangan, Anda berpartisipasi untuk melakukan penelitian, tapi harus Anda lakukan secara daring. Itu tantangan yang lumayan berat. Untuk memunculkan masalah, Anda observasinya daring, tapi Anda diuntungkan dengan lokasi penelitian yang itu tempat Anda sendiri. Jadi Anda kan sudah tahu masalah-masalah yang ada di desa Anda. Mungkin kenapa kok banyak sekali
remaja yang putus sekolah, lulus SMP sudah, atau bahkan ada yang SMP saja enggak. Nah, apakah itu masalah akar masalah atau itu akibat dari sebuah masalah? Nah, itu kan Anda bisa gali di situ. Nanti detailnya nanti sama Pak Safi. Monggo, yang lain. Atau sudah cukup? Nanti bisa Anda pelajari lagi PPT yang sudah di-share oleh panitia. Di situ ada metode, ada lain-lainnya, Anda baca dulu. Jadi besok ketika Pak Safi mempresentasikan tentang metode PAR, Participatory Action Research, Anda sudah punya gambaran, sudah punya list pertanyaan yang mau Anda tanyakan ke Pak Safi. Karena ini sepertinya sinyal di kampus juga sudah apa dari tadi. Monggo. Atau sudah cukup? Tolong kepada Mas Budi Santoso agar tidak bersembunyi di belakang korden dan sampaikan aspirasi. Sampaikan unek-uneknya ini Mas Budi. Mas Budi itu takut tampak ganteng. Ya, Mas Budi Santoso. Mas Budi Santoso ya. Kalau Mas Budianto sudah all out ini. Mas Budi Santoso yang masih malu-malu. Dari HK mungkin? Atau dari ES? Iya, Pak, sinyalnya memang. Atau bisa dilanjut di mana? Di WA ya? Kita aja ya. Bu, mohon Ya. maaf, mau tanya sebentar lagi. Sebentar. Halo. Halo, Bu. Halo. Nah, Mas Halo. Budi silakan. Silakan diulangi. Mas Budi dulu silakan. Oh ya, Bu. Oh, Mas Budi. Ya. Begini, Bu. Ya. Tadi kan saya belum menyimak secara full, tapi saya tadi punya pertanyaan. Tapi mohon maaf kalau ini agak tidak nyambung, Bu. Jadi begini. Bagaimana dengan kegiatan KKN itu yang cara pelaksanaan itu tidak hanya pada satu lokasi saja. Maksudnya misalnya hari ini saya di lokasi A, terus saya di lokasi B, dan terusnya itu bagaimana, Bu? Itu nanti kalau yang seperti itu KKN ketika Anda ambil doktoral saja ya, Mas? Begitu, Bu. Kalau ini S1 satu dulu aja, ya nanti jenengan mumet. Satu tempat, satu program, tapi tuntas. Oke? Jangan, nggak usah banyak-banyak, nanti kasihan Mbak Iin nggak kebagian. Ya, nanti kalau Anda sudah menuju guru besar, silakan. Di banyak tempat dengan banyak program. Bu, ada bocoran dari DPL, dosen pembimbing lapangan dari 8 kelompok itu ada nggak, Bu? Terima kasih, Bu. Mungkin kenapa harus dibocorkan? Kan Anda sudah tahu, toh? Belum saya buka, Bu. Bocoran yang bagaimana? Sudah kok, Anda nanti sudah bisa cek kelompoknya langsung. di WA. Oke. Sudah di-share. Oh ya, siap. Yeah.
Teman-teman dari Banjar, silakan. Ya, ini dari Banjar, halo. Kenalannya lewat di Zoom ya, sama WA. Ada lagi? Ini sepertinya sinyalnya tidak bersahabat, atau mungkin nanti bisa dilanjutkan di grup WA saja ya. Oh, oke Mas Budi, Mas Budianto, monggo. Ya, terima kasih Bu Alfi. Saya menyambung tadi Bu yang tentang metodologi ya Bu ya. Itu nanti untuk materinya di-share di grup atau live besok Bu untuk penjelasan tentang metodologi penelitiannya Bu. Materinya sudah di-share di grup, Mas. Tadi enggak ada Bu. PPT-nya sudah. Oh, di PPT itu Bu ya? Sudah. Oh, iya, di PPT itu. Itu ada metodologi pelaporan di Juknis, itu pelaporannya ada di Juknis. Oh, Juknis. Iya. Terus besok ada Bu, penjelasan lagi dong besok Bu, penjelasan ya, dari. Jadi nanti silakan Anda pelajari dulu metodologinya. Ya. Nah, yang belum paham Anda siapkan pertanyaannya untuk besok Anda tanyakan. Mungkin itu Bu. Karena harus paham betul. Ya, mungkin akan banyak pertanyaan ketika udah mempelajari Juknisnya mungkin Bu. Ya, betul. Ya, terima kasih Mbak Alfi. Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam. Monggo, ada yang lain? Oke, kalau tidak ada, sepertinya cukup sampai di sini. Nanti pertanyaan lebih lanjut bisa Anda list dulu pertanyaannya atau bisa kita diskusikan lewat WA group. Untuk materi yang akan disampaikan oleh Pak Safi besok pagi itu sudah ada di grup, Juknis juga sudah di-share. Jadi monggo Anda pelajari dulu. Begitu? Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, ya Pak, tutup aja atau ada tambahan dari Pak Safi? Oke. Enggak, Pak Safi. Oke, kawan-kawan yang dari Temanggung maupun Banjarnegara, hari ini kita sudah mempelajari tentang konsep KKN ya. Berikut aturan main, kewajiban dan larangan selama nanti KKN. Tadi sudah jelaskan ya, terutama jangan sampai melanggar protokol COVID-19. Jadi prinsip dasar pelaksanaan KKN kita selama sebulan lebih nanti, 1,5 bulan lebih, itu semuanya berdasarkan aturan pemerintah daerah dan protokol gugus tugas, kita wajib melaksanakan secara daring. Kecuali kalau harus ada tatap muka, itu boleh, tapi mohon diminimalisir. Sebisa mungkin nanti menggunakan daring. Maka teknik-teknik untuk nanti bisa mengakomodir komunikasi secara daring, baik lewat WA group maupun lainnya, itu mohon nanti dilakukan sejak awal. Minimal mengumpulkan nomor telepon yang nanti menjadi calon subjek dampingannya ya. Kemudian mohon tadi sudah di-share peraturan di dalam saat pembekalan secara online. Mohon besok pagi tepat waktu untuk online bersama. Jam berapa besok pagi? Jam 8 ya. Jam 8 pagi ya. Sebelum jam 8 sudah ready di depan laptop maupun di depan HP untuk siap-siap bergabung di Zoom. Kemudian aturan main berikutnya, mohon semuanya live. Tidak ditinggal, saya tidak hanya melihat foto jenengan, tapi
melihat live jenengan ada di layar monitor ya. Kemudian mohon nanti ketika pemateri sedang berbicara semuanya di-unmute dulu, baru nanti kalau peserta sudah dikasih kesempatan untuk berdiskusi, silakan nanti unmute-nya dinonaktifkan. Kemudian apa namanya, jaga etika pada saat nanti live, sambil minum boleh, sambil makan boleh, tapi jangan sambil ngerokok ya. Kayak tadi sambil sama Bapeda ada yang sambil ngerokok ya, itu mohon jangan diulangi lagi. Gitu. Oke, besok tepat waktu sebelum jam 8 sudah standby di ini, dan nanti besok kalau itu akan kita akumulasi kehadiran jenengan. Kalau ada yang tidak memenuhi kehadiran lewat Zoom ini, kecuali tanpa konfirmasi, nanti LP3M bisa mengambil tindakan, karena tidak hanya soal pembekalannya, tapi soal pemahaman jenengan nanti selama di lapangan. Kalau nanti tidak memenuhi kualifikasi, nanti kita bisa memberi tindakan, bisa jadi nanti teman-teman digugurkan untuk jadi peserta KKN ya. Jadi mohon diperhatikan, karena ini penting pembekalan ini, dan sampai nanti ada yang nggak paham gara-gara nggak ikut pembekalan ya. Makanya nanti kalau nggak ikut pembekalan, nanti kita bisa beri sanksi, bahkan sampai kita gugurkan sebagai peserta KKN walaupun teman-teman sudah melakukan pembayaran administrasi. Karena ini kembali ke jenengan sendiri. Baik, itu ya. Ada peraturan lain selain itu tadi? Sudah ya? Oke, jadi mohon semua live di depan monitor, jangan ditinggal tinggal masak, ditinggal ini apa nyuci baju, atau ditinggal lebih-lebih ditinggal goreng kerupuk ya, jangan ya. Malah yang kedengar gorengan kerupuknya nanti. Oke, teman-teman. Besok adalah materi tentang metodologi yang itu menjadi panduan teman-teman, mulai dari analisis sosial, sampai analisis strategiknya, sampai analisis pelaksanaannya, dan lain sebagainya. Untuk lebih mematangkan pemahaman jenengan, mohon mulai hari ini juknis itu dipahami, dibaca secara detail, dan bahkan disiapkan pertanyaan yang apapun yang belum dipahami jenengan, jangan malu-malu, disiapin, dicatat, besok kemudian ditanyakan. Karena itu adalah langkah pertama jenengan. Lewat PPT boleh, lewat juknis boleh. Sudah kita share di WA Group dan sudah bisa diunduh di website juga. Semua informasi sudah kita integrasikan di website, jadi jangan sampai ketinggalan. Sering-sering cek di website Stainu, di link KKN nanti, supaya nggak ketinggalan informasi. Baik, sudah ya. Masih ada yang mau dipertanyakan sebelum kami tutup? Silakan yang mau tanya. Yang mau tanya lagi silakan. Barangkali ada yang kendala sinyal, nanti teman-teman bisa cari spot sinyal yang tinggi, bisa di kantor kecamatan atau kantor desa yang itu punya jaringan internet yang kuat. Ya. Ada yang mau tanya? Silakan. Kalau mau tanya lagi, silakan di unmute-nya dinonaktifkan. Silakan. Ambar. Silakan, Mbak Ambar. Oh, baru masuk malam ya. Ada yang mau tanya lagi? Silakan. Kalau sudah nggak ada, kita tutup dulu. Tanya, Pak. Sudah ya? Mau tanya. Iya. Siapa? Pak Anifatul, ya. Ini saya Isra. Iya. Ya, silakan. Bagaimana kalau dalam satu kelompok itu programnya itu sama, itu bisa atau enggak? Ya. Sudah?
Sudah itu ya Pak Rofi ya. Ya, langsung kami jawab. Isro. Jadi tidak ada kelompok Pak, semua bekerja secara individual, masing-masing dia bekerja sendiri-sendiri, melakukan pendampingan sendiri-sendiri dengan pendampingan yang sendiri-sendiri, dengan subjek pendampingan yang beda-beda, yang berbeda satu dengan lain. Jadi Anda boleh bekerja di dalam satu lokasi desa. Misalnya ada 2 atau 3 orang, tidak masalah. Dia bekerja di satu lokasi, tetapi masing-masing 3 orang atau 2 orang itu harus berbeda program, berbeda subjek dampingan, ya. Harus berbeda subjek dampingan. Jadi masing-masing bekerja sendiri-sendiri dengan program pendampingan yang berbeda-beda, ya, paham ya? Tapi kalau 3 orang atau 2 orang itu dalam satu lokasi mau bekerja sama, saling membantu, tidak masalah. Tapi membantu dalam program yang berbeda-beda, ya. Misalnya Mas Rofi'i selesai satu kampung dengan Mas siapa misalnya, Mas Budi atau Mas Munir, satu desa misalnya. Oke, 3 orang berarti dengan 3 program pendampingan yang berbeda, tapi biar kita ini nih saling membantu tidak masalah, boleh. Saling membantu menyelesaikan, bekerja sama tidak masalah, tapi program pendampingannya beda-beda. Itu ya, Pak Rofi ya. Sudah bisa ditangkap? Bisa. Oke, ya. Yang lain silakan. Mumpung belum kami tutup. Silakan yang lain. Silakan yang lain. Mbak Iin, mau tanya? Mbak ini yang di anu ya, di Sumawana ya? Pak, tapi ini Oh bukan. Sumawana ya? Ya. Mau tanya silakan. Suaranya kurang jelas, Mbak Iin. Suaranya kurang kencang, Suaranya Mbak. di ya. Iin dulu. Suaranya nggak jelas, Mbak Iin. Nggak muncul suaranya dulu. Mic-nya Mbak Iin nggak masuk. Lewat chat aja, lewat chat Mbak Iin. Suaranya nggak masuk. Ya, cek Mbak Iin, cek. Wah, nggak masuk. Nggak Rasa masuk genset, Mbak Mbak Iin. Iin. Rasa genset, Mbak. Rasa. Atau bisa lewat chat, Mbak. Lewat chat aja, Mbak. Mbak Iin bisa lewat chat, Mbak. Di chat aja. Bisa kirim lewat chat? Oke. Yang lain dulu sambil menunggu Mbak Iin. Silakan yang lain. Bu Ambar yang mau tanya. Bu Ambar mau tanya, silakan. Yang lain, silakan. Sebelum Mbak Iin mau tanya. Monggo. Sudah?
Sudah ya? Nggak ada yang masuk. Mbak In kalau mau tanya bisa lewat ini, Mbak, chat, Mbak. Oke ya, sudah ya. Kalau nggak ada nanti kita lanjut lewat WA grup, nggak masalah. Betapa sulitnya KKN lewat online. Ini Mbak In bisa ini, silakan sinyalnya bagus kok. Ngomong aja. Wah, nggak ada. Hilang lagi sinyalnya. Ya memang data ngechat ini. Pakai chat aja barangkali, Mbak In. Mesake. Pakai chat aja Mbak In. Kirim chat aja. Sing kayak gendong anak, mesake. Kuwi Putri Asi. Lagi tidur. Sebenarnya karo bojone sik ya. Oke, ada satu chat masuk. Ya. Dari Mbak In. Apabila dalam satu lokasi ada lebih dari satu mahasiswa dan dengan program hampir sama, karena kendala lokasi yang tidak begitu luas, itu gimana Pak? Jadi sama, nanti upayakan satu lokasi yang, apalagi nanti prodinya beda, kompetensinya beda, kompetensi prodinya beda, harapannya programnya tidak sama Mbak, program pendampingannya. Jadi satu orang dengan subjek pendampingan yang berbeda dengan temannya yang lain. Tapi nggak masalah dia dalam satu lokasi gitu. Nah kemarin juga ada pertanyaan, gimana kalau sudah nyari-nyari masalah, sudah diidentifikasi masalah, tetapi justru yang ketemu masalahnya bukan kompetensi prodi saya sebagai PAI, tapi saya malah menemukan masalah itu yang justru butuh penanganan, butuh solusi, strategi untuk menanganinya, harus didampingi, itu justru di bidang ekonomi, misalnya, tidak masalah. Jadi, kalau anak PAI ya, konteks Tainu, dia harus mengerjakan wilayah ekonomi syariah, tidak masalah, kalau dia punya kompetensi dalam hal itu. Jadi, kita tidak membatasi. Kita membuat plotting sesuai kompetensi prodi itu hanya untuk membantu memudahkan teman-teman supaya teman-teman minimal sudah punya bekal
ketika di lapangan untuk melakukan pendampingan sesuai dengan kompetensi prodi. Minimal sudah ada bekal keprodian. Tapi kalau di lapangan ternyata fakta sosialnya justru ditemukan pada masalah ekonomi, sementara anak jenengan anak PAI misalnya, nah masalah Anda kerjakan saja itu. Yang penting Anda bisa menjelaskan secara logis di dalam proposal, latar belakangnya, kenapa di dalam riset gap-nya itu, alasan utama apa yang menyebabkan Anda melakukan pendampingan itu misalnya. Kalau memang itu penting sekali dilakukan pendampingan, diberikan solusi bersama masyarakat atau komunitas, tidak masalah. Jadi boleh Anda lintas prodi mengerjakan pendampingan nanti. Anak PAI mengerjakan yang ES atau yang AS, tidak masalah. Atau sebaliknya, anak ES mengerjakan soal pendidikan juga nggak masalah nanti. Gitu ya. Itu ke PPT kalau tidak ada masalah yang di dalam pendidikan. Masalah di lokasi Anda. Lagi ada dari siapa ini? Ada chat dari Bu Jumila. Maaf Pak, saya mau tanya, salah satu kewajiban ketua kelompok adalah bertanggung jawab pada DPL, LP3M, dan kepala desa. Dalam satu kelompok ada dari berbagai desa, bahkan lain kabupaten. Apakah untuk perizinan kepala desa juga harus ketua kelompoknya? Ya, saya jawab dulu. Untuk Bu Jumila, mana ini Bu Jumila ya? Ya. Jadi untuk tanggung jawab mulai dari perizinan sampai mapping, general mapping, sampai mencari masalah, analisis masalah, sampai pelaporan kemajuan, pelaporan akhir, semua tanggung jawab secara mandiri. Secara mandiri. Nah, ketua kelompok apa tugasnya? Yaitu memantau apakah tugas yang sudah dilakukan secara mandiri itu ada kendala enggak di lapangan. Kalau ada kendala nanti kita buatkan tuh kelompok. Fungsinya apa kelompok itu ya? Untuk saling membantu tugas-tugas pribadi yang nanti bisa didiskusikan solusinya, jalan keluarnya dalam satu kelompok itu yang dipimpin oleh ketua kelompok. Jadi sebenarnya bukan tanggung jawab ketua kelompok untuk perizinan, tapi masing-masing mahasiswa. Tapi kalau ada kendala itu boleh didiskusikan, minta saran, bahkan minta bantuan sesama teman kelompok agar perizinan lancar dan pelaksanaan lainnya juga lancar nanti gitu. Nah itu fungsi kita buatin kelompok itu kayak gitu. Bukan kita bekerja secara kelompok, tetapi kelompok itu hanya untuk memudahkan ketika nanti ada masalah itu, teman-teman satu kelompok itu sudah punya tempat curhat, sudah punya tempat untuk berdiskusi, memecahkan masalah di dalam kelompoknya. Tapi tanggung jawabnya secara mandiri. Tugasnya secara mandiri, sendiri-sendiri. Supaya nggak egois, nanti satu teman, satu sama lain bisa saling membawa dan tugasnya tanggung jawabnya mandiri gitu. Terus ini ada pertanyaan lagi dari siapa ini? Dari From Brilliant Yoko. Siapa ini? Oh, izin sudah ya. Oke ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Sekali lagi kita buatin wadah satu kelompok itu supaya nanti teman-teman punya tempat diskusi dalam memecahkan masalah sebelum nanti juga dibantu oleh DPL dan LP3 ketika nanti di lapangan ada masalah mulai dari perizinan sampai nanti pelaksanaan dan pelaporan gitu. Baik, tidak ada, kami cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau sampaikan lagi silakan bergabung di WA group. Ini masih ada satu lagi. Sopogi, Sarif, mau tanya lagi. Maaf Pak, saya mau tanya kalau beda desa dan ternyata programnya sama, bagaimana kan kita tidak tahu program di kelompok lain ya. Iki wali aneh ya. Wali aneh karo sing mau ya. Yang mau sak desa ning programe beda. Saiki beda desa programe
bodoh, nggak masalah. Yang penting dia sudah mampu mempertanggungjawabkan bahwa memang sama itu hanya kebetulan saja, tapi memang itu sudah berdasarkan analisis pendekatan PAR, sudah hasil analisis masalah. Nah, kebetulan aja sama enggak masalah. Yang penting jangan ada kesepakatan yang itu dibuat-buat koncone nggih program pendampingan gini, tapi Anda tidak mampu mempertanggungjawabkan secara metodologis kenapa itu harus dilakukan pendampingan. Nah, itu nanti bisa ditolak oleh reviewer maupun DPL. Anda nanti diuji oleh 2 orang loh, teman-teman, nggak main-main ini nanti. Ini ngalah-ngalahin promosi dokter aja. Nanti jenengan itu akan diuji oleh DPL sama reviewer. Jadi nanti kan di jadwal pada tahap Jadi Anda akan mempertanggungjawabkan masing-masing secara individu, secara pribadi, apa yang akan Anda lakukan pendampingan di KKN nanti di hadapan DPL dan reviewer. Jadi ini agak berat nanti teman-teman ya, tapi jangan sedih ya. Itu sudah ada yang sedih. Jangan sedih, pokoknya dilakuin aja. Nanti didampingi oleh DPL, jangan khawatir. DPL udah kita ini. Itu ya. Oke, sudah. Masih ada lain? Satu lagi. Ya. Untuk kelengkapan kelengkapan KKN seperti jaket dan lain-lain, apakah dikirim lewat JNE apa kita ambil sendiri, Pak? Kan ini kita nggak bisa ketemu. Ya, karena itu. KKN kita ini daring, jadi nanti semuanya lewat online ya. Itu jaket sama kaosnya bisa diunduh di website. Nanti gini Mas, karena prinsipnya kita tidak mempertemukan tatap muka dalam skala besar, terutama dalam pembekalan ini karena memang kondisi pandemi. Tetapi nanti untuk pengambilan jaket kan itu bisa secara individu, tidak harus bersamaan. Jadi nanti pengambilannya bisa dilakukan secara manual. Teman-teman bisa nanti dikabari Mas lewat grup kapan dan hari apa, kita kabari kalau jaketnya udah jadi. Dan nanti bisa diambil langsung ke kampus, tapi secara individu. Nah, kenapa pembekalan harus online? Karena harus ngumpulin secara komunal. Kita nggak berani karena ini masih sedang tinggi-tingginya ini pandemi COVID gitu. Dan memang aturan pemerintah daerah memang seperti itu. Gitu ya. Nanti akan ada pemberitahuan dan diambil secara langsung ke kampus. Ya. Sudah ya? Masih ada lain? Silakan. Oke, baik. Karena sudah sore dan saya kira sudah ini adalah kual maupun kuan gas ya. Ada pertanyaan lagi nih Pak Safi. Satu lagi dari Mas Ali Sukmanto, silakan. Ya, Pak mau tanya, untuk KKN nanti kita membentuk komunitas baru atau dapat meneruskan komunitas yang sudah ada atau terbentuk? Nah, ini pintar banget nih. Berarti Anda sudah mulai on dengan metodologi yang akan kita bangun. Bagus nih pertanyaannya. Oke. Jadi output dari pendampingan model PAR salah satunya itu bukan, tapi harus ada. Itu adalah terbentuknya sebuah komunitas atau sosial baru. Jadi harus ada komunitas-komunitas penggerak, tim-tim baru yang itu Anda bentuk sebagai bentuk bahwa Anda sudah melakukan pendampingan terhadap komunitas tertentu. Anda sudah lakukan sebuah analisis masalah bersama komunitas, sudah melakukan analisis strategi yang harus dilakukan bersama komunitas, bukan Anda sendiri. Anda sudah melakukan analisis
strategi dan sudah membentuk tim. Tim itu adalah bentuk bahwa Anda sudah mulai masuk, sudah masuk untuk melakukan sebuah rencana ini strategi pemberdayaan. Nah, bentuk pemberdayaannya apa? Nah, itu terserah tim. Anda hanya sebagai fasilitator, hanya sebagai orang yang menjembatani, orang yang mempengaruhi. Sebaiknya nanti dibentuk sebuah pemberdayaan bentuk apa itu yang menentukan nanti adalah tim. Anda hanya memfasilitasi saja gitu. Tapi proses memfasilitasi itu jangan dianggap mudah, itu nanti berat. Mempengaruhi orang itu berat gitu kan. Nggak mudah gitu. Nah, salah satu outputnya nanti bahwa harus ada terbentuk kelompok sosial baru atau komunitas baru yang itu sesuai dengan strategi pendampingan yang Anda buat. Kalau misalnya Anda itu setelah analisis masalah, oh ternyata di situ banyak masyarakat yang punya hutang. Hutangnya meng ora utang, neng hutang sing sangat mencekik. Biasanya hutang apa sing sangat mencekik, yaitu lewat rentenir. Nah, kemudian masyarakat banyak curhat ke jenengan. Mas, ini tuh kita itu penghasilannya minim sehingga kita untuk kebutuhan sehari aja harus ngutang. Nah, utang yang paling mudah supaya nggak pakai jaminan dan lain-lain, kita harus pakai ini. Paling mudah ya pakai rentenir. Nah, setelah dianalisis bersama tim, terus gimana caranya kita mencari solusi ini supaya kita tidak terjebak dalam hutang yang rentenir misalnya. Ada nggak Mas simpan pinjam yang itu tidak mencekik bunganya misalnya? Anda sebagai orang ekonomi syariah misalnya, atau sebagai orang punya pengetahuan tentang ini, keuangan, gimana kalau kita buat ini misalnya, kita buat koperasi simpan pinjam atau usaha simpan pinjam yang itu beban ininya, anggunannya tidak terlalu memberatkan misalnya. Oke, berarti kalau gitu nanti siapa yang akan menjalankan ini? Ya berarti kita bentuk tim dulu. Nah, kalau sudah ada tim, dan tim itu akan dibentuk sesuai dengan program dampingan yang dilakukan. Kalau program dampingannya adalah koperasi, Anda boleh tunjuk tim itu dari unsur mana, silakan. Boleh dari gabungan ibu-ibu lansia, dengan anak remaja, atau remaja saja, atau ibu-ibu PKK saja, atau gabungan boleh. Siapapun yang Anda anggap itu potensial, Anda anggap mampu memiliki ini, potensi untuk sebagai tim yang solid dalam melakukan ini koperasi simpan pinjam, menjalankan koperasi simpan pinjam. Nah, itu nanti disebut dengan komunitas baru yang sebelumnya belum ada. Nah, kalau sudah ada gimana? Nah, itu juga terjadi di dalam pendampingan PAR. Banyak terjadi dalam PAR itu ada proyek maupun pendampingan yang itu mandek di tengah jalan. Bahkan timnya sudah terbentuk tapi mandek. Itu Anda justru boleh menganalisis lagi. Kenapa pendampingan itu atau tim itu bisa mandek dalam perjalanannya? Nah, itu Anda boleh teruskan. Nah, meneruskannya berarti Anda menganalisis kembali masalah kenapa mereka berhenti, ada masalah apa. Pasti itu ada masalah. Nah, kemudian dianalisis bersama komunitas yang sudah terbentuk itu tadi, dianalisis, kemudian kalau sudah ketemu masalahnya, langkah apa yang akan kita ambil supaya misi kita bisa berjalan lagi. Komunitas yang sudah terbentuk itu bisa menjalankan usaha maupun apapun itu bisa berjalan lagi. Itu boleh Mas, dan itu bagus sekali. Di PAR memang akan terjadi dua hal itu. Kalau Anda tidak membentuk tim baru, Anda melanjutkan tim yang sudah ada dari bentuk pendampingan yang sudah ada, kemudian Anda lanjutkan lagi. Yang otomatis Anda akan menganalisis masalah, kenapa tim itu atau komunitas itu mandek di tengah jalan. Itu pasti ada masalah. Bisa jadi komunitas itu yang tidak sepakat dengan program yang dilakukan oleh pendamping, atau komunitas itu tidak serg, atau banyak hal-hal yang itu kemudian komunitas tidak mampu menjalankan lagi. Nah, itu Anda perlu analisis lagi. Ketika Anda mampu mencari solusi, menghidupkan lagi komunitas itu, dan pendampingannya tidak harus sama dengan yang sebelumnya. Kalau memang
pendampingan yang menghasilkan komunitas baru itu tidak dikendaki oleh komunitas yang sudah ada, itu ya nggak usah dilanjutkan. Contoh misalnya, masyarakat itu sudah terlalu sibuk, tapi diajak pendampingan itu banyak memakan waktu, sehingga tim komunitas itu justru tidak mampu berjalan, kan tidak punya waktu. Maka Anda bisa menganalisis lagi supaya program itu bisa jalan. Bisa jadi tidak harus program yang sama. Tapi kalau tim yang sudah terbentuk atau komunitas yang sudah terbentuk itu setelah dianalisis masalah ternyata solusinya tetap bisa jalan lagi, ya itu berarti bagus. Berarti mereka masih menghendaki pendampingan yang sudah ada, tapi mandek itu mau dilanjut lagi. Nah itu bagus sekali Mas, silakan Mas Alif. Oke Mas, yang lain silakan. Saya tambah lagi misalnya di desa itu kan sekarang sedang melimpah yang namanya program dana desa ya kan? Dana desa itu sifatnya kan top down. Mau nggak mau pokoknya desa itu menerima program yang ada. Padahal program yang ada itu belum tentu sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang ada di desa maupun di masyarakat. Nah bedanya pendekatan PAR itu, kalau PAR itu dia tidak top down, tapi bahkan bottom up. Dia menggali masalah dulu dari masyarakat, sehingga kalau masalah itu sudah muncul dari masyarakat, masyarakat sendiri yang menginginkan solusi seperti apa. Ketika solusi itu sudah muncul, maka strategi apa yang akan dilakukan untuk menggapai solusi itu. Dan semua itu muncul dari masyarakat, sehingga ketika pendampingan itu berjalan, yang menjalankan juga masyarakat. Beda dengan program yang dari pemerintah, misalnya, pokoknya kue kudu nerimo program iki. Duwe sakmene kudu entek, laporannya kudu jelas. Neng itu belum mesti jadi kebutuhan dan dikehendaki oleh masyarakat. Pada akhirnya, banyak program-program pemberdayaan itu yang hanya bersifat proyek, mandek di jalan. Nah, bisa jadi yang ditanyakan Mas Alif tadi, itu program-program yang bersifat proyek yang itu tidak menjadi yang tidak mesti dimiliki oleh masyarakat, yang tidak mesti mampu dijalankan oleh masyarakat, bahkan dibutuhkan oleh masyarakat. Nah itu bedanya PAR. Kalau PAR kita menggali dulu, masalah itu menjadi masalah yang akar apa betul, apa enggak, menjadi kebutuhan dasar apa enggak bagi masyarakat itu. Sehingga kita buat pendampingan enggak sia-sia, enggak terancam mandek di jalan kalau PAR itu gitu. Beda dengan proyek-proyek pembangunan yang itu bersifat bantuan gitu kan. Pokoknya harus jadi gitu kan, laporannya harus lengkap gitu. Karena ngejar laporan, pokoknya program super jadi diterima ora diterima pokoknya laporan gitu. Nah, itu biasanya kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu. PAR kebalikannya. Oke, silakan. Sudah ya? Saya kira itu karena sudah sangat sore dan kita diskusi bisa lanjutkan di besok pagi. Sekali lagi mohon dipelajari juknis itu karena itu penting sekali dan dicatat hal-hal yang belum paham, hal-hal yang perlu dikritisi silakan. Besok kita ketemu lagi. Sampai di sini mewakili Bu Alfi kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas partisipasi hari ini. Ingat besok kehadiran jenengan secara live kecuali ada udzur yang terkonfirmasi bisa kita maklumi. Kalau tidak ada izin berarti nanti panitia bisa mengambil tindakan kenjenengan ya. Itu mohon diingat-ingat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.